Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menjelaskan sejarah perjalanan kehidupan Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khairul basyariyah, sebaik-baik manusia yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Kemudian sebelum kita beranjak kepada penjelasan-penjelasan tentang perjalanan hidup Nabi SAW sejak beliau dilahirkan ke muka bumi ini sampai nanti akhirnya pada detik-detik yang terakhir sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang sering kita dengar, yaitu apa pentingnya kita belajar sirah nabawiyah, kisah histori perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak jawaban yang bisa kita kemukakan, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an sebagai kitab suci kita, kitab suci kaum muslimin, di belahan bumi ini di mana saja dan kapan saja dia hidup. Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik, uswatun hasanah. Ya, teladan dalam mengharungi hidup dan kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Jadi bagaimana kita hendak meneladani Nabi sementara kita sendiri pun tidak mengerti seperti apa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bagaimana sifat-sifat dan budi pekertinya yang mulia. Bagaimana beliau membangun hubungan bersama ahli baitnya, ya, dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dan dengan pembantu-pembantunya. Bagaimana kita hendak meneladani Nabi sementara kita tidak mengerti bagaimana Nabi SAW membangun hubungan bersama para sahabat-sahabatnya, yang para sahabatnya itu berbagai macam level dan latar belakang kehidupannya. Ada di antara mereka penuntut ilmu, ada di antara mereka tajir, pedagang, ada di antara mereka itu alim, ada di antara mereka itu yang kurang terpelajar atau badui sekalipun. Nabi SAW telah memberikan teladannya kepada umat ini bagaimana membangun komunikasi dan berhubungan dengan mereka. Bagaimana kita dapat meneladani Nabi sementara kita tidak mengerti bagaimana kehidupan Nabi dengan non-muslim. Bagaimana Nabi membangun hubungan dengan para raja-raja, bagaimana Nabi SAW melakukan perdagangan, berdagang, ya. Kemudian bagaimana Nabi SAW berperang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, urgensi atau pentingnya mempelajari sirah nabawiyah ini adalah anjuran dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hidup dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara manfaat lagi mempelajari sirah nabawiyah ini adalah bahwa dengannya kita dapat meningkatkan keimanan kita. Sebab Nabi SAW diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi SAW itu ketika dikisahkan kepada beliau, ya, kisah-kisah para Nabi dan Rasul terdahulu, maka beliau mendengarkannya dengan seksama
dan pada akhirnya keimanan beliau bertambah dan keyakinan beliau bertambah bahwa beliau adalah salah satu daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu kaidah usulul fiqh, ya, yang berbunyi ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu atau perantara di dalam din ini, ya, dia akan menjadi hukumnya wajib apabila tujuannya itu wajib. Contoh saja, salat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Maka syarat syah salat diantaranya adalah hendaklah berwudu. Maka berwudu merupakan salah satu kewajiban seorang muslim ketika hendak melaksanakan aktivitas ibadah apapun, termasuk diantaranya adalah salat. Maka ketika salat itu wajib dan perantara untuk menuju salat itu juga dihukumi wajib. Oleh sebab itu, mempelajari sirah nabawiyah merupakan fardu ain, berlandaskan kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Oleh itu, untuk melanjutkan pembahasan kita mulai sebelum menceritakan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sejak beliau dilahirkan sampai akhirnya beliau wafat nanti dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita mengetahui bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum dilahirkannya Nabi SAW. Mayoritas bangsa Arab masih mengikuti din, agama yang dibawakan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam sebelumnya. Nabi Ismail tentunya mengambil din, agama yang diajarkan oleh ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kehidupan bangsa Arab atau khususnya kufar Quraisy di Mekah pada waktu itu, mereka masih menjalankan nilai-nilai agama yang diemban oleh Nabiullah Ismail alaihissalam sebelumnya. Jadi mereka berada dalam kemurnian dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Sebelumnya dia tumbuh di atas perilaku-perilaku agung, seperti gemar melakukan kebajikan-kebajikan, gemar memberikan derma, berinfak dan lain sebagainya. Beliau ini sehingga orang mencintainya, tunduk terhadapnya karena menganggap dirinya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu hari beliau melakukan perjalanan safar ke Syam. Lalu dia mendapati orang-orang Nasrani di Syam menyembah berhala-berhala dan patung-patung di sana. Karena Syam itu adalah tempat kelahiran para anbiya wal mursalin, tempat kelahiran para nabi dan rasulullah, para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sana juga diturunkan kitab-kitab, sehingga dia berkeyakinan bahwa apa yang penduduknya saat itu lakukan merupakan satu kebajikan atau satu kebaikan yang patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh dan diteladani. Sehingga akhirnya dia pulang ke Makkah, lalu membawa patung yang bernama Hubal, lalu patung tersebut diletakkan di dalam Ka'bah, kemudian dia menyuruh orang-orang dan penduduk-penduduk Ka'bah di sana untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya, menyembahnya dan berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Lalu intinya mereka melakukan bidayah atau permulaan kesyirikan di atas permukaan bumi ini pada negeri Makkah atau di Baitullah Al-Ka'bah ketika itu. Selanjutnya dia bermimpi
ya dikabarkan oleh jin bahwa di Jeddah ada peninggalan berhala-berhala yang disembah oleh kaum-kaum sebelum mereka. Kemudian dia menggalinya lalu mendapatkan berhala-berhala tersebut. Kemudian berhala tersebut dibagi-bagikan kepada semua kabilah. Tidak ada satu kabilah pun di Makkah ketika itu kecuali telah memiliki sesembahan dari berhala-berhala itu. Kemudian dari berhala-berhala yang paling tua itu ada yang bernama Manat yang terletak di Mushallal. Kemudian ada yang bernama Lata itu di Taif, dan Uzza itu di Wadi Nakhlah. Sehingga setelah itu kesyirikan semakin merajalela pula. Dan berhala-berhala pun banyak bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Kemudian ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, kemudian Nabi SAW mendapati ada 360 berhala-berhala dengan berbagai macam ukuran dan jenis di dalam Baitullah Al-Ka'bah, dan di sekelilingnya terdapat 360 berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi SAW menghancurkannya. Kemudian Nabi SAW memasuki ke dalam Ka'bah. Kemudian didapatinya ada di situ gambar-gambar yang sangat banyak. Di antaranya adalah gambar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Umar bin Al-Khattab untuk mengambil kain, kemudian membasahinya dan memerintahkannya untuk dihapus dan dihilangkan daripada dinding-dinding Ka'bah tersebut. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beranjak kepada ada dua peristiwa yang sangat fenomenal sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan, yaitu fenomena penggalian kembali sumur Zamzam. Kemudian yang kedua adalah kedatangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Ringkasan fenomena yang pertama itu, kejadian yang pertama adalah bahwa Abdul Muttalib, beliau bermimpi ketika sedang tidur-tiduran di Hijr Ismail, di dekat Ka'bah. Kemudian beliau melihat bahwa sumur Zamzam itu ditunjukkan letaknya, posisinya secara persis. Kemudian setelah itu kakek Nabi ini, Abdul Muttalib, menggali sumur itu. Kemudian setelah menggalinya dia mendapati beberapa harta simpanan daripada peninggalan Bani Jurhum, bahwa mereka memendam dan mengubur di dalam sumur Zamzam itu ada pedang-pedang dan peralatan perang seperti pedang, panah, tombak, tameng yang terbuat dari emas. Kemudian terus dia menggalinya dan menggalinya sehingga setelah mulai tampak sumur Zamzam itu, kemudian para kufar Quraisy itu hendak ikut menolongnya atau memperkarakannya, kira-kira kurang lebih begitu, bahwa mereka merasa mereka juga berhak untuk menggali sumur Zamzam itu dan mengelolanya. Namun kakek Nabi Abdul Muttalib tidak setuju dengan permohonan dan permintaan mereka itu, sehingga pada akhirnya mereka berselisih. Lalu pergilah mereka dalam sebuah sidang pengadilan yang dipimpin oleh seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran negeri Syam. Namun dalam perjalanan mereka ke sana bekal air pun habis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan hanya kepada kakek Nabi Abdul Muttalib dan tidak dengan perwakilan orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Dan mereka pada akhirnya mengetahui dan meyakini bahwa
apa namanya, bahwa perkara sumur Zamzam itu diamanatkan pengelolaannya kepada kakek Nabi Abdul Muttalib. Lalu kembalilah mereka ke Makkah. Kemudian sebelum mereka beranjak, kakek Nabi SAW bernadar agar kalau diberikan anak putra sampai 10 orang jumlahnya, maka putra yang terakhir itu akan dia bernadar dalam kesempatan tersebut akan dibunuh dan dipersembahkan kepada apa namanya, kepada Hubal ataupun kepada berhala Hubal. Kemudian ikhwati fiddin, kejadian yang atau fenomena yang kedua adalah fenomena kedatangan pasukan bergajah untuk menghabisi dan merobohkan Ka'bah ya di Makkah Al-Mukarramah. Ketika Abrahah, wakil umum An-Najasyi atas negeri Yaman, melihat orang-orang Arab melakukan haji di Ka'bah, dia membangun ya gereja yang amat megah di kota San'a di Yaman. Ya, gerejanya ini amat sangat megah sekali. Kemudian gerejanya ini sangat tinggi. Ada satu riwayat mengatakan barang siapa yang berada di hadapan pintu gereja tersebut, hendak memasuki gereja tersebut, kemudian dia menengadahkan kepalanya, mendongakkan kepalanya ke atas, ingin melihat betapa tingginya gereja tersebut, maka niscaya imamah, sorban, ataupun taqiyah, ya, peci yang dipakai orang tersebut akan jatuh saking tinggi dan megahnya gereja tersebut. Dan gereja tersebut diberinya nama Al-Qullais. Al-Qullais. Kemudian niat buruk ini, dia tentu ingin memalingkan orang-orang tidak lagi berhaji ke Baitullah Ka'bah di Makkah. Dia ingin memalingkan perhatian orang-orang Arab dan melaksanakan ibadah haji ke gerejanya di Yaman, di San'a. Kemudian ya ada seorang dari Bani Kinanah, dia berniat untuk didengarkan, dia kemudian apa namanya, mendengar niat buruk daripada Abrahah tersebut. Kemudian secara diam-diam dia mengendap-endap pada malam hari dan menerobos masuk ke gereja tersebut, lalu melumuri kiblat mereka tersebut dengan kotoran. Lalu tatkala mengetahui pelecehan ini, ya, meledaklah amarah Abrahah dan semerta-merta dia mengerahkan pasukan besar berkekuatan sebanyak 60.000 bala tentara menuju ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Demikian kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan penjelasan pasukan Abrahah dengan 60.000 bala tentara yang dikerahkannya untuk menuju ke Baitullah Makkah, ke Baitullah Ka'bah di Makkah untuk merobohkan dan memusnahkan Ka'bah tersebut. Setelah mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang, kemudian mereka sampai di Wadi Mahsir, satu lembah yang di antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajah yang mereka tunggangi, ya, karena pasukan bergajah ini di depan barisan tersebut terdapat gajah yang sangat besar. Ada 9 gajah di depan, kemudian yang paling besar adalah ditunggangi oleh Abrahah sendiri. Setibanya di Wadi Mahsir, di lembah Mahsir, tempat di mana sebelum kota Makkah, ya, yaitu berada pada di antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau berdiri kembali ke arah Ka'bah. Kemudian apabila dia dipalingkan ke arah timur,
dia ingin berjalan. Kemudian ke arah barat juga dia mau berjalan. Atau mundur ya ke arah Yaman juga dia mau berjalan, gajah-gajah tersebut. Tetapi apabila diarahkan dia ke depan menuju ke Ka'bah, maka dia tidak mau dan duduk, memilih untuk duduk. Kemudian singkat cerita, ya, kalau hal itu ya bahwa dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gajah-gajah tersebut takut untuk melanjutkan perjalanannya karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan burung ababil. Setiap burung-burung itu membawa 3 kerikil yang sangat panas, terbuat dari bebatuan yang sangat banyak, ya, diambil dari sijil neraka, kemudian dilemparilah mereka semuanya dengan bebatuan tersebut. Tidak ada yang mengenai tubuh dan badan tentara dan pasukan tersebut kecuali tubuh-tubuh tersebut hancur berkeping-keping. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fil, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul." Ya, kemudian keadaan daripada tubuh-tubuh pasukan itu laksanakan dedaunan yang dimakan oleh ulat. Kemudian tentu tidak semua pasukan itu dikenai oleh bebatuan yang dilempar oleh burung ababil tersebut. Ada di antara mereka lari tunggang langgang, kemudian Abrahah sendiri pun kembali ke Yaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuh-tubuhnya itu terpotong-potong. Kemudian pada akhirnya meletuslah perutnya dan keluarlah isinya. Kemudian sebelum dia sampai ke Son'a, ibu kota Yaman, tempat di mana dia berdiam, maka dia pun telah tewas dan mati. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan, membalas dendamkan, ya, orang-orang yang berniat buruk terhadap Ka'bah Baitullah, Ka'bah di Makkah ketika itu. Dan tentu tidak hanya pada kesempatan situ saja, maka pada kesempatan lain pun Allah Subhanahu wa taala, ya, bila ada yang berniat buruk untuk menghancurkan Ka'bah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan melindungi Ka'bah itu daripada kejahatan-kejahatan dan niat buruk. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 peristiwa yang besar sebelum dilahirkannya Nabi SAW. Peristiwa pasukan bergajah tadi disebutkan bahwa itu terjadinya 50 atau 55 hari sebelum dilahirkannya Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, perlu kita ketahui sebelum kita beranjak kepada bagaimana detik-detik kelahiran Nabi kita di permukaan bumi ini, bahwa kondisi ekonomi dan kondisi moral pada saat itu, ya, singkatnya bahwa kondisi sosial mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana, sementara kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang dipermalukan bak benda mati. Barang siapa yang memiliki anak wanita pada saat itu, mereka sangat malu sekali, dan itu merupakan aib terhadap keluarga mereka. Oleh sebab itu kita mendengar dan membaca sirah Nabi bahwa tidak jarang di antara kufar Quraisy ketika itu, ketika dilahirkan seorang anak wanita, mereka imma, ya, membunuhnya atau menyimpannya dengan baik, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan putri daripada mereka tersebut. Tidak jarang di antara mereka ketika memiliki
anak perempuan, kemudian mereka menguburnya hidup-hidup. Ada sebuah kisah di antara mereka ketika memiliki seorang putri, dan putrinya itu sudah beranjak remaja. Kemudian di antara mereka ini menyuruh istrinya untuk menghiasi anaknya. Kemudian udah ada firasat dari istrinya bahwa sang ayah akan berbuat buruk terhadap putrinya ini. Kemudian dia berkata, bersumpahlah agar engkau tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada putri kita ini. Kemudian pada akhirnya dia membawa putrinya itu ya melewati satu lembah di padang pasir. Kemudian ada di dalamnya terdapat sumur yang dalam. Kemudian dia melihat ke dalam sumur itu dan memerintahkan putrinya ini untuk melihat juga ke dalam sumur. Kemudian setiap kali dia hendak berniat untuk menjeburkan atau menjatuhkan putrinya ini ke dalam sumur, ketika dia melihat sumur itu, maka dia hendak melakukan niat buruknya tersebut. Tetapi ketika dia melihat wajah putrinya tersebut, dia kasihan dan iba, mengurungkan niatnya. Tetapi syaitan pun dalam hal ini ya berlaku. Dan syaitan tentunya adalah adu mubin, musuh kita yang sangat nyata. Kemudian pada akhirnya sang ayah menjeburkan dengan posisi kepalanya berada di bawah di dalam sumur yang sangat dalam tersebut. Kemudian dia mendengar ya permintaan tolongnya, sampai akhirnya dia biarkan begitu, sampai akhirnya tidak ada lagi suara dari putrinya itu. Demikianlah orang-orang kufar Quraisy dan bangsa Arab ketika itu sangat malu sekali terhadap kepemilikan seorang putri atau anak perempuan. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang dipermalukan bak benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah, sementara pemerintahan yang ada ketika itu perhatian utamanya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Demikian keadaan kondisi sosial mereka pada waktu itu. Kemudian kondisi ekonomi ya, orang-orang yang di Makkah ketika itu, hal ini diperjelas tentu berimbas kepada kondisi ekonomi ya. Kondisi sosial mereka tadi yang buruk itu berimbas kepada kondisi ekonomi mereka. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup ya. Mereka berdagang, pintar berdagang, bahkan melakukan perdagangan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Di dalam Al-Quran Allah abadikan hal itu dalam surah Al-Quraisy, dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was saif. Ya, mereka melakukan perdagangan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Jadi penghasilan utama daripada penduduk Mekah waktu itu adalah dari hasil berdagang mereka. Mereka tidak bisa ya melakukan pertanian, perkebunan, karena memang di sana tidak ada tanah yang subur untuk ditanami ya. Kemudian mereka juga pandai memintal ya. Selain mereka pandai berdagang, mereka perempuan-perempuan dan wanitanya itu sangat pandai menenun. Kemudian kondisi moral mereka tentu sudah tergambar sebelumnya. Kondisi moral mereka itu bahwa mereka sebenarnya sangat buruk budi pekerti dan akhlak mereka. Dan sesungguhnya mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang patut dijadikan teladan. Ya, di antaranya adalah kemurahan hati, bahwa mereka ini sangat dermawan. Orang-orang Arab jahiliyah ketika itu sangat dermawan ya. Kalau ada tamu ya yang datang ke rumah mereka, tentu mereka ikramud duyuf, memuliakan tamu itu, sampai bila manapun mereka tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Bahkan ada satu cerita bahwa di antara mereka tidak memiliki ya makanan di rumahnya dan minuman untuk disuguhkan kepada
kepada tamunya. Kemudian ada yang tersisa adalah seekor unta tunggangannya, alat transportasinya, maka itu disembelih dan dipersembahkan kepada mereka-mereka para tetamu tersebut. Oleh sebabnya sebenarnya mereka memiliki akhlak-akhlak. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang telah ada tetapi belum sempurna. Di antara kebaikan dan keluhuran budi mereka adalah menepati janji. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu sangat menepati janji dan memegang janji dengan kokoh. Bila mereka sudah berjanji, maka mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menepati janji mereka itu. Di antara keluhuran budi mereka lagi adalah harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Kemudian tekad yang pantang surut, ya, pantang menyerah. Kemudian meredam kemarahan, sabar dan amat berhati-hati. Demikianlah beberapa keluhuran budi mereka sebelum datangnya Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda Nabi tadi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita beranjak kepada kelahiran dan tempat dan 40 tahun sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentu sudah sama-sama kita ketahui bahwa beliau adalah Sayyidul Mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Makkah pada pagi hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Sesuai dengan analisis seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan seorang astrolog ahli ilmu falak Mahmud Basha. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ketika ibunda Nabi ini mengandung Nabi, ya tentu tidak kelebihannya daripada anak-anak bayi yang lahir adalah ketika beliau dikandung sangat mudah, ya, mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat ringan. Lalu ada beberapa bidayah daripada isyarah begitu, isyarat-isyarat bahwa Nabi ini akan menjadi seorang yang sangat luar biasa nantinya, Nabi yang agung, khairul basyariyah, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Maka ibunda beliau bercerita, ketika aku melahirkannya, dari farajku, kemaluanku, kata ibunya, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Kemudian Imam Ahmad Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi isyarah atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kelahiran beliau, diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyurut. Kemudian setelah beliau dilahirkan, ibundanya mengirimkan utusan kepada kakeknya Abdul Muttalib agar supaya memberikan kabar berita gembira tersebut. Kemudian Abdul Muttalib kakeknya membawa Nabi kita Muhammad SAW yang masih bayi itu ke dalam Ka'bah, kemudian mengelilingkan beliau, lalu beliau memberinya nama Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjutkan penjelasan ini setelah yang berikut ini.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan yang sebelum ini tadi. Kita mau sedikit kembali ke peristiwa sebelum dilahirkannya Nabi SAW, sebab tadi sempat tertinggal bahwa kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, itu mempunyai 10 orang putra, yaitu yang pertama bernama Al-Harith, yang kedua bernama Az-Zubair, yang ketiga bernama Abu Talib, yang keempat bernama Abdullah, yang kelima bernama Hamzah, yang keenam bernama Abu Lahab, yang ketujuh bernama Al-Ghaidaq, yang kedelapan bernama Al-Muqawwam, yang kesembilan bernama Saffar, dan yang kesepuluh adalah Al-Abbas. Jadi kakek Nabi ini Abdullah, ya, Abdul Muttalib, afwan, beliau ini telah bernazar. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi bahwa ketika beliau pergi ke Syam, ya, sekembalinya dari Syam beliau bernazar kalau seandainya punya anak yang ke-10 putra, maka beliau akan membunuh anak tersebut untuk disembahkan kepada berhala Hubal. Singkat cerita, lahirlah ya Abdullah namanya, yang nantinya merupakan ayahanda daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Abdullah ini digiring oleh ayahnya, kakek Nabi Abdul Muttalib, ke Ka'bah untuk disembelih dan dipersembahkan kepada berhala Hubal. Kemudian orang-orang Quraisy ketika itu menyaksikan apa yang hendak dilakukan oleh kakeknya Abdul Muttalib ini. Lalu tentu melarang mereka melarangnya. Wahai Abdul Muttalib, apa yang hendak kau lakukan dengan anakmu itu? Lalu dia mengatakan, aku hendak menyembelihnya dan menyembahkan dan mempersembahkannya kepada berhala Hubal, karena aku telah bernazar. Kemudian orang-orang kufar Quraisy ketika itu mengatakan kepadanya, janganlah engkau sembelih anakmu itu, karena kasihan, dia masih kecil. Nah, lalu Abdul Muttalib mengatakan kepada mereka, lalu bagaimana dengan nazarku? Lalu mereka menyarankan untuk mendatangi seorang dukun, ya, kemudian bertanya darinya. Kemudian dukun itu mengatakan kepada Abdul Muttalib, ya, aku ingin membuatkan kepadamu solusi agar engkau tidak menyembelih putramu ini. Solusinya bagaimana? Maka keluarkanlah 2 buah anak panah. Ya, kalau seandainya, ya, diundi, kira-kira begitu. Kalau seandainya yang keluar itu adalah nama putramu ini, maka engkau akan menyembelihnya. Tapi kalau keluar adalah pilihannya yang satu lagi adalah nama-nama onta begitu, maka hendaklah engkau persembahkan setiap kali undi itu 10 ekor onta. Lalu dimulailah diundi, kemudian undian pertama keluarlah nama Abdullah, maka dia yang akan persembahkan. Kemudian boleh ditambah lagi, ya, setiap undian berikutnya 10 ekor unta. Ketika sudah berjumlah undian itu 10 kali dan mencapai 100 ekor unta, maka keluarlah undian yang dicabut itu adalah unta, sehingga unta tersebutlah yang dipersembahkan untuk disembelih semuanya. Kemudian disembelihlah semuanya 100 ekor unta itu, sehingga pada akhirnya barang siapa yang membunuh 1 jiwa, maka diatnya adalah 1 ekor unta pada saat itu. Kemudian ketika datang Islam, kemudian Islam mematenkan syariat itu, bahwa barang siapa yang membunuh dengan sengaja dan terencana, ya, 1 nyawa, menghilangkan 1 nyawa, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Kemudian setelah itu tumbuhlah Abdullah menjadi remaja,
dan dewasa. Kemudian Abdullah ini dinikahkan oleh Abdul Muttalib ayahnya dengan seorang gadis yang bernama Aminah binti Wahab, ya. Aminah itu ketika itu termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy, baik ditilik dari nasab ataupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka suku Bani Zuhrah, secara nasab dan kebangsaannya, ya, putri Aminah ini merupakan wanita yang sangat terhormat dan suci. Oleh sebab itu dinikahkanlah oleh Abdul Muttalib dengan Aminah, Abdullah. Kemudian setelah itu berselang beberapa bulan dari pernikahan itu, kemudian Abdul Muttalib memerintahkan putranya Abdullah ini untuk berniaga, berdagang ke Syam. Kemudian sesampainya safar tersebut di Yathrib, maka dia jatuh sakit, Abdullah tersebut. Kemudian dia menghembuskan napas terakhir di sana, lalu meninggal dunia. Ya, kabar duka itu sampailah kepada Aminah. Kemudian Aminah bersedih. Kemudian setelah itu, setelah beberapa bulan lamanya, kemudian Aminah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas permukaan bumi ini, sebagaimana yang kita sebutkan pada sebelum jeda tadi, maka beliau diasuh dan dididik di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Tentu tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Ya, tentu kita mengetahuinya semua bahwa kalau tinggal di kota itu akan terdampak daripada pergaulannya yang tidak baik, kemudian udara kota yang tidak segar, kemudian bahasa-bahasa yang disaksikan di sana, bahasa prokem, bahasa pasaran, ya. Kemudian untuk hidup di sana, ya, anak-anak itu kurang kondusif, sehingga pada akhirnya ibunya memutuskan untuk mengirimnya dan diasuh di tengah-tengah kabilah Bani Sa'ad. Beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh disusui oleh pertama kali menyusui beliau adalah setelah ibundanya adalah Thuwaibah. Ya, wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh, ya, sebelumnya. Dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi setelah menyusui beliau. Kisahnya mari kita dengarkan bagaimana ibu susunya, ya, dari Bani Sa'ad, ya, yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib, menceritakan sendiri kisah bagaimana awal-awal dia mendapatkan erok atau bayi, ya, Muhammad kecil pada waktu itu. Pada musim pacaklik yang terjadi di Makkah dan sekitarnya, di Hijaz, ya, Makkah, Madinah dan sekitarnya pada waktu itu, ya, musim kering kerontang. Kemudian pertanian pun tidak begitu bagus hasilnya. Peternakan pun kurus-kurus karena tidak mendapatkan pasokan makanan. Kemudian tentu berdampak kepada susu-susunya yang tidak produktif. Binatang-binatang ternak itu seperti onta, kemudian kambing-kambing itu tidak menghasilkan susu yang banyak dan bagus kualitasnya. Nah, sehingga mereka memutuskan, ya, bersama para wanita dari Bani Sa'ad ketika itu keluar menuju ke kota Makkah dengan harapan akan mendapatkan susuan atau bayi-bayi yang hendak disusui, dengan tujuan tentunya untuk komersil, mendapatkan keuntungan uang dari pekerjaan mereka tersebut.
Pergilah uh, Ummu Halimah ya bersama suaminya ketika itu bernama Haris bin Abdul Uzza ya menuju ke Ka'bah dengan wanita-wanita tersebut untuk mencari bayi yang tidak disusui. Setiap kali Nabi SAW disodorkan, ya kira-kira ditawari kepada wanita-wanita tersebut tadi, ya selain Halimah tidak ada yang mau menyusuinya. Kenapa? Karena memang dia seorang anak yang yatim, ayahnya sudah meninggal, lalu keluarganya, ibunya miskin dan kakeknya juga kurang berada. Apa yang diharapkan dari seorang bayi yang hendak disusui, ya sementara ayahnya sudah tidak ada atau meninggal dunia, dia keadaannya yatim. Jadi mereka tidak ada yang satu pun mau untuk menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Halimah pun tidak mendapatkan orang atau bayi yang hendak disusuinya. Kemudian pada akhirnya dia memutuskan untuk membawa Nabi kita Muhammad kecil pada waktu itu dengan dikuatkan oleh suaminya. Ambillah ia bersamamu dan susuilah dia, mana tahu dia membawa berkah terhadap keluarga kita. Pada akhirnya Halimah pun ya mengambil Nabi kita untuk dibawa dan disusui ke kabilah Bani Sa'ad. Kemudian masih dalam perjalanan pulang, ya ketika diangkat ya di pangkuannya Halimah, langsung saja dua payudaranya itu terpenuhi dengan air susu. Kemudian beliau menyusui Nabi kita Muhammad SAW sampai kenyang dan menyusui anaknya sendiri, anak Halimah itu juga sampai kenyang. Kemudian keesokan harinya, ya suaminya kemudian mendapati ya bahwa keledai yang mereka tunggangi tadi, alat transportasi untuk menuju ke Mekah, itu sudah air susunya sudah banyak dan melimpah. Kemudian suaminya itu memerahnya, lalu memberikan minum kepada keluarganya, anak istrinya, sampai mereka kenyang semuanya. Dilihatnya kambing-kambingnya pun begitu, keadaannya sama. Kemudian kambing-kambing tersebut pun dipenuhi dada-dadanya dengan susu-susu yang begitu luar biasa, karena keberkahan daripada membawa Nabi kita Muhammad SAW untuk disusui di Bani Sa'ad. Ya. Kemudian singkat cerita Nabi SAW didiklah di sana. Kemudian Nabi SAW tumbuh besar. Kemudian ketika Nabi SAW sedang bermain dengan teman-temannya yang sebaya di sana di perkampungan Bani Sa'ad, kemudian datanglah ya malaikat Jibril alaihissalam dengan gambaran ya dua orang, seorang pemuda maksud saya, kemudian membelah dada Nabi SAW dan mengeluarkannya serta membersihkannya. Lalu ya hal ini dijelaskan tentunya dalam Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah, lalu membelah jantungnya, ya. Kemudian mengeluarkannya, ya. Dari jantung itu dikeluarkan segumpal darah. Ya. Jibril berkata, ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada, ia dapat memperdayaimu. Kemudian mencuci jantung Nabi tersebut dengan air zam-zam, ya, di dalam baskom yang terbuat dari emas, lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Teman-teman sebayanya ketika itu berlarian, ya, mencari ibu susuannya seraya berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah
Anas meriwayatkan hadis ini berkata, sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dibelah dadanya kemudian menyisakan bekas, sebagaimana kita kalau ada waliyadzubillah ada operasi bypass, maka setelah operasi itu maka kelihatan bekas jahitan operasi tersebut. Demikianlah para pemirsa, pada kesempatan ini kita telah menjelaskan dan mengetahui bagaimana keadaan bangsa Arab ketika sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi ini. Kemudian kita telah mengetahui bagaimana keadaan sosial, kemudian keadaan perekonomian dan keadaan akhlak orang-orang jahiliyah sebelum dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah mengetahui bagaimana kebiasaan buruk mereka, bagaimana bahwa keadaan sangat parah sekali. Kemudian kita telah mengetahui tadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di atas permukaan bumi ini, lalu ada isyarat tanda-tanda awal daripada kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita telah mengetahui juga bagaimana ya kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki nazar, kemudian mempersembahkan ayahandanya Nabi Abdullah untuk disembelih dan dipersembahkan kepada berhala Hubal. Kemudian hal itu tidak jadi ya, karena qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kemudian dinikahkanlah Nabi Abdullah dengan ibunda Nabi Aminah, lalu ibunda Nabi kemudian mengandung Nabi selama 9 bulan lebih lamanya. Setelah itu beliau dilahirkan di permukaan bumi ini. Kemudian kita telah mengetahui bagaimana Nabi SAW disusui oleh Halimah, kemudian besar, tumbuh beliau dididik di kabilah Bani Sa'idah, ya, kabilah Bani Sa'ad. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kisah sejarah histori kehidupan Nabi SAW pada episode berikutnya. Demikian pertemuan ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.